حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبأسراره بالدارين آمين. إلى قوله عن أنس رضي الله تعالى عنه. Terus ke kemarin keterangan hadis nomor 28. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih khususiyah dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, cuma menyebutkan 5 khususiyahnya Nabi, tapi selain 5 banyak. Ada ulama ngitung sampai 60, ada ulama lain yang ngitung itu sampai 300 khususiyah Nabi. Artinya spesial Nabi yang Allah berikan buat Nabi, gak diberikan sama selainnya Nabi. Itu artinya khususiyah. Mukjizat yang diberikan Gusti Allah buat para Nabi itu juga ternyata dibahas sama sebagian ulama, itu diberikan juga buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi punya mukjizat paling lengkap. Semua mukjizat Nabi ada yang sama, ada yang mirip atau nyaingi dari mukjizatnya Kanjeng Nabi. Mukjizatnya menyaingi mukjizat saliyane punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam ditundukkan para malaikat di depannya Nabi Adam. Usjudu li Adam, tundukkan diri kepada Nabi Adam. Akhirnya para malaikat menundukkan diri. Ihtiram. Itu Nabi Muhammad ada enggak kayak gitu? Loh, para malaikat itu dulu disuruh tunduk buat Nabi Adam, soalnya ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat itu sampai ngikuti Nabi Adam kemana-mana di belakang Nabi Adam, soalnya ngikuti Nur Muhammad yang ada di punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu dibinasakan kaumnya semua yang kafir-kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru kaume sing kafir-kafir itu masih dirahmati Gusti Allah berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu lebih hebat ngalahke Nabi Nuh mendoakan kebinasaan buat seluruh umatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan nyiksa mereka kok ada di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi Nuh meskipun di tengah-tengah kaumnya tetap dibinasake. Mukjizat lainnya sing hebat sapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dalam api. Apinya itu didinginkan sama Gusti Allah. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat yang nyaingi itu enggak usah nabi ini, umatnya loh nyaingi umatnya. Kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allah.
Orang Yahudi, orang Nasrani kepingin merangi umat Nabi, kepingin menyalakan api peperangan. Kalau Nabi Ibrahim, api ini tetap nyala, cuma nggak panas. Kalau umatnya Nabi, atfa'ah Allah padamkan api peperangan mereka. Lebih hebat mana padam sama dingin? Padam kebetulan. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Yahudi ya orang kayak Yahudi. Nabi apa mukjizat sing hebat. Nabi Sulaiman terkenal mukjizate, Masya Allah, diberi kendaraan angin bisa bawa Nabi Sulaiman kemana-mana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih yang lebih cepat buruk lebih cepat ketimbang angin. Wuduha syahr wa rawahuha syahr. Kalau Nabi Sulaiman itu perjalanan esok itu sama dengan perjalanan orang biasa sebulan. Itu cuma wudu berangkat pagi-pagi, cepat memang. Warawahuha syahr, pulang sore ya katakan pagi 1 jam atau 2 jam dah. Nah, enggak mau 3 jam. Perjalanan sore, rawah perjalanan sore kalau enggak mau dikatakan 3 jam, 1 jam dah. Perjalanan sore sebelum maghrib pulang. Itu satu perjalanan sore itu sama dengan 1 bulan perjalanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekejap mata sampai sejauh mata memandang. Nabi Idris alaihi salam wa rafa'nahu makanan aliyya, diangkat tempat yang tinggi, langit keempat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj sampai Sidratul Muntaha, sampai nembus lagi sampai 10 level total. 7 itu langit, Sidratul Muntaha, Raf-Raf, Mustawa, total 10 tabakat ditembus sama Nabi lebih tinggi. Nabi Sulaiman alaihi salam wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr wa 'allimna min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayr. Saya diajari Allah bahasa burung. Burungnya bahasa burung itu saya paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam binatangnya sing bahasa manusia, hebatan mana? Binatangnya sudah lebih koarik lagi. Binatangnya sing ngomong bahasa manusia. Bahkan sebelum Nabi wujud, itu binatang-binatang Quraisy ketika Sayyidah Aminah alaihissalam itu hamil pertama kali, hamil malam pertama, hamil janinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Iku hewan binatang ternake Quraisy bisa ngomong fasih ngomongnya. Humilat bi Rasulillah wa rabbil Ka'bah. Kambing, unta itu ngomong bahasa Arab fasih. Humilat bi Rasulillah wa rabbil Ka'bah. Ketika Nabi ketemu orang Badui ini bawa dhab itu biawak tapi bukan biawak sing khusus di Arab. Jawa ora ana. Makanane iku rumput, makanane iku tumbuhan. Hukumnya halal dimakan, biawak halal. Iku orang Arab Badui bawa biawak, terus tanya, mukjizat kau apa? Di tanganmu itu apa? Ini dhab. Biar dia yang cerita siapa saya. Jadi wa syahadatul dhab billahu wal ghazalah bin nabuwati wal risalah. Bapak mengatakan anta Rasulullah. Yang wa 'allimna min kulli syai'. Nabi Sulaiman mengatakan saya diajari Allah semua hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Diajari juga sama Gusti Allah
Semua yang Nabi sudah tidak tahu diajari. Apa nih? Nabi Musa alaihissalam belah lautan, Nabi belah rembulan. Karena ini bukan dalam tangkis sebagian Nabi menganggap remeh Nabi, bukan ya, tapi tafdil, mengunggulkan sebagian Nabi di atas yang lain. Nabi Isa alaihissalam bicara ketika masih bayi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah bicara. Lahir. Walamma baraza sallallahu alaihi wasallam baraza rafi'an darbahu ila as-sama' mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila anna lahu Nabi ketika lahir langsung sujud. Nabi Isa alaihissalam cuma syahadah, qala inni abdullah, syahadah saya memang hamba Allah, dengan lisan, syahadah bil lisan. Nabi syahadah bil lisan wal hal, sujud dan zikir. Nabi langsung sujud dan langsung mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian jalalur rabbir rafi' sambil tangannya itu muhalhil isyarah, sujud sambil tangannya telunjuk isyarah ke langit. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, jalalur rabbir rafi'. Dengan hal dan kal. Bahkan jangankan Nabi, bayi itu bisa ngomong barokah Nabi, barokahnya Nabi. Ada orang dari Yamamah punya anak bayi, dikunjungi sama Nabi. Akhirnya anaknya kemudian bayi itu ditanya sama Nabi, baru lahir ditanya Nabi, ya gulam, man anak? Nak, siapa saya? Bayi lagi lahir, anta Rasulullah. Akhirnya Nabi mendoakan barakallahu fik, semoga Allah berkahi kau. Akhirnya si anak itu dinamakan Mubarak al-Yamamah, orang yang diberkahi dari tanah Yamamah. Soalnya Nabi dulu mendoakan berkah buat itu orang. Barakallahu fik, dinamakan Mubarak al-Yamamah. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Isa menghidupkan orang mati, bahkan Sam bin Nuh dihidupkan sama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat, Kalau manusia mati akhirnya dihidupkan lagi manusia juga kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu batang korma. Batang korma itu ditebang. Jelas badannya ditebang mati. Badannya ditebang didadekno tiang masjid. Akhirnya ketika Nabi khutbah sering sendenan di tiang masjid, sing batang dari batang korma, sendenan sambil dirangkul sambil khutbah, ayyuhan nas. Badannya Nabi dibuat ke mimbar. Akhirnya Nabi ke mimbar cuma berapa meter, nangis kayak bayi, cenger-cenger. Sahabat lihat, anak isopo, nggak ada anak, suaranya kok deket, suaranya bayi, anak kecil nangis-nangis. Akhirnya suaranya dari arah depan, Nabi tahu. Akhirnya ternyata dari batang korma, dirangkul sama Nabi sampai diam. Itu hidup, bahkan bisa nangis. Nangisnya dan hidupnya melebihi hal
aslinya dia ketika sebelumnya, yaitu pohon nggak iso nangis, malah itu nangis. Bahkan daging yang diracun bisa ngasih kabar sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah inni masmumah, ya Rasulullah saya sudah diracun, jangan makan saya. Jika Nabi SAW disogati orang Yahudi, bayangke binatang kambing sembelih dipotong-potong dagingnya, dimasak bumbone, dagingnya semuanya dipotong-potong sogatke, tapi dikasih racun sama orang Yahudi. Sahabat-sahabatnya juga makan daging sing juga diracun. Daging sing satu potong diberikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru diambil satu cuil, dagingnya ngasih tahu, ya Rasulullah ini masmumah. Nabi melepah. Sahabatnya ada yang sebagian sudah nelan, nggak lama mati. Satu bagian daging hidup, yang lainnya tidak hidup. Itu lebih hebat. Tidak hidup, tak gelondong hidup. Hidup satu, hidup semua. Manusia mati, hidup semua. Nabi Musa alaihissalam ketika ada pembunuhan, disembelih ke sapi, dipukul ke buntutnya, sebagian dagingnya, riwayat, akhirnya orangnya hidup. Jadi hidup cuma sepotong daging tok. Dia ini tetap mati. Bahkan mukjizat Nabi Khadir alaihissalam juga diberikan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-hukmu bil batin, menghukumi dengan batin, tidak bil zahir. Nabi juga punya hukum bil batin wal zahir, bisa menghukumi dengan batin, bisa menghukumi dengan zahir. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing anu ditugai, sing turu-turu ditugai. Ana sing turu meneh. Ana. Semua wis. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allahumma ja'al, ya Allah mohon jadikanlah fil madinati, di Madinah, li'fai ma, dua kali lipatnya sesuatu ja'alta yang sudah kau jadikan di Makkah, di tanah Makkah, minal barokah, yaitu dari berkahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ja'al bil Madinah, ya Allah mohon jadikanlah di Madinah, tanah Madinah itu tanah yang dulu zaman sebelum terkenal, itu namanya Yathrib. Yathrib di Arab, tanah di Arab, jaraknya dari Mekah sekitar 500-an kilo. Sebelum jadi tempat hijrahnya Nabi, Yathrib sama kayak lainnya. Akhirnya orang-orang Yathrib itu juga mengunjungi Mekah, soalnya di Mekah itu ada Ka'bah. Walhasil di Arab pusat perhatiannya, Arab pusat rehlahnya, pusat ziarahnya, kota pentingnya Arab ya Mekah. Akhirnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu dakwah, akhirnya Nabi itu lihat para orang-orang mukmin itu disiksa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
nunggu perintah Gusti Allah sambil memerintah sabar sama para sahabat. Akhirnya ketika ada perintah, mulai perintah, tapi belum ada perintah langsung, sekedar bisyarah, kabar gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikasih bisyarah, tempat yang nanti kau akan hijrah ke sana itu tempat yang banyak pohon kurmanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikasih tahu mana itu tempat yang tempat yang banyak pohon kurmanya. Nabi punya persangkaan, bang, kalau enggak Yathrib, Hadramaut. Soalnya dua tempat itu di Arab, dua tempat itu yang terkenal banyak kurmanya. Kalau enggak Yathrib, ya mungkin Hadramaut. Ternyata turun ketika sudah ketemu orang-orang Ansar, sudah baiat sama Nabi. Akhirnya semuanya persiapan nerima Nabi sampai turun wahyu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Doa ini apa maksudnya? Penting buat kalian, terutama sing muda, sing nom, sing kepingin cari tempat yang berkah, pingin ilmune bisa diterapke, kerjaannya bisa diterapke, atau keluarganya bisa diterapke. Doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang kedua, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang ketiga, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang keempat, puncaknya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Habis sudah tawakal ala Allah, paling puncaknya. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Itu doa pada salat, pada duha, pada witir. Rabbi anzilni, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ditambah dua lagi di dalam suratul Kahfi, Rabbi asa ayyahdiyani Rabbi li aqraba min hadza rasyada. Atau lagi Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Akeh dongane, malah apik kakek donga. Ma'adzinallahu fil ijabah hatta ya'zana fit du'a. Gusti Allah enggak akan memberikan izin untuk memberi sebelum Gusti Allah mengizinkan hamba untuk berdoa. Kalau kita sudah bisa takdir, bisa doa, seneng baca doa, Gusti Allah sudah mau memberikan. Buktinya kita ditakdirkan bisa doa. Ada doa wae gak gelem iso ngarep-ngarep. Tapi nek bisa ditakdir doa, alhamdulillah insyaallah badai. Di Madinah akhirnya ketika turun ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Akhirnya Nabi paham maksudnya perintah hijrah. Akhirnya Nabi ke Madinah. Tapi dalam sebagian ulama mengatakan Allah mengabulkan dua zannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika belum tahu
tempatnya nanti entah kalau tidak Yathrib ya mungkin Hadramaut. Ternyata dikabulkan dua-duanya. Kalau di Yathrib tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Hadramaut hijrahnya dzurriyyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamul Muhajir ilallah, nyebar ke anak turunnya Nabi banyak di Hadramaut, sampai nyebar Islam banyak di dunia, dari Hadramaut sampai India, sampai Melayu, sampai Indonesia, sampai sekarang di Amerika, di Rusia berkah para sahabat dari Hadramaut Islam, masuk Islam. Madinah. Akhirnya ketika Nabi hijrah ke Yathrib, namanya sekarang terkenalnya Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disingkat orang-orang Madinah. Madinah ya artinya kota, Madinatul Rasulillah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya orang nyebut Madinah, sudah mafhum, maksudnya Madinahnya Nabi. Sampai sekarang orang nyebut itu Madinah. Namanya juga Nabi menamakan itu Thayyibah. Hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah. Inilah tanah Thayyibah, inilah tanah Thayyibah. Madinah. Allahumma ja'al bil Madinah, ya Allah jadikanlah di tanah Madinah dhi'fai ma ja'alta, 2 kali lipatnya sesuatu yang kau sudah jadikan di Makkah minal barakah, di Mekah yaitu berkahnya. Artinya ya Allah mohon kau jadikan berkahnya di Madinah 2 kali lipat berkah yang ada di Mekah. Itu doa dari Nabi. Nabi minta sama Gusti Allah, ya Allah jadikanlah berkah yang kau jadikan di tanah Madinah itu 2 kali lipatnya berkah yang kau jadikan di tanah Makkah. Para ulama akhirnya maknanya hadis ini, ada yang mengatakan maksudnya berkah duniawiyah, berkah dari hal duniawi. Yaitu yang dimaksud Nabi itu berkah dari timbangan mud atau sa yang ada di Madinah itu lebih berkah daripada selainnya Madinah, bahkan 2 kali lipat dari apa yang ada di tanah Makkah. Sampai ketika orang makan di tanah Mekah itu sepiring misal bisa buat berdua, di Madinah itu bisa buat bertiga, lebih berkah di Madinah. Saya mengatakan maknanya barokah yang 2 kali lipat dari Mekah ini berkah duniawiyah. Tapi kalau berkah diniyah, ya masing-masing punya keberkahan yang tidak ada di lainnya. Masalah Masjidil Haram salatnya itu 100.000 daripada selainnya Masjidil Haram, tetap 100.000 itu lebih banyak ketimbang yang di Madinah yaitu 500, 1.000 di Masjidil Aqsa 500. Masjidil Aqsa itu fadilah yang khusus yang kaitannya sholat. Tapi kalau ditanya afdal mana Mekah sama Madinah, ada yang mengatakan tafdil benar kan, bahas mana yang lebih afdal, boleh bahas itu. Langit sama bumi itu afdal mana? Langit sama bumi afdalan mana? Bumi, langit, nggak ada maksiat ya. Tapi afdalan bumi, di bumi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di langit nggak ada Nabi. Afdal bumi. Malam sama siang, afdal malam. Soalnya maksiat itu malam apa sih? Akeh podo akeh. Ada Lailatul Qadar, berarti lebih afdalan malam, gak ada Naharul Qadar, gak ada.
Qadar. Malam lebih afdal ketimbang siang. Laki sama perempuan afdal mana? Wah, langsung yang liberal geger, kaum gender geger langsung gak terima. Gak usah itu dilewati. Mekah sama Madinah afdalan mana? Nah, ulama khilaf. Kalau dari segi kotanya, masyhur para ulama tafdhil Makkah ala Madinah, mengafdalkan Mekah melebihi Madinah dari segi kota. Kecuali Imam Malik, saking cintanya Imam Malik sampai beliau punya dalil afdalan Madinah. Beliau juga orang Madinah, Imam Malik. Ada yang mengatakan kota Makkah sama Madinah afdalan Makkah. Kemudian Masjidil Haram sama Masjid Nabawi afdalan Masjidil Haram. Kecuali Mekah, kecuali Ka'bah sama tempat yang di dalamnya itu ada jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih afdal tempat yang di dalamnya itu ada jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah kan Baitullah, nah Nabi Habibullah. Ayo, meskipun sama Ka'bah, itu lebih afdalan tempat yang di dalamnya menyimpan jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih afdalan itu sepakat. Atau mungkin ada ulama yang mengkhilafi, tapi lebih zahir, lebih sahih, lebih masyhur. Memang siapa sih ngukuli tempat yang di situ ada jasadnya Nabi? Gak ada. Itu tempat, kalau arus itu arsyu azamatillah. Arus itu tempat bersemayam keagungannya Gusti Allah. Gusti Allah kepingin menunjukkan keagungannya, diciptake arus. Siapapun makhluk kok mandang arus pasti mengakui betapa agung Allah yang menguasai arus ini. Arus yang kayak gini. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku arsyus istiwa'i rahmaniyatillah. Arsh bersemayamnya sifat rahmah Gusti Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dalam hadis inna rahmati sabaqat ghadabi. Mutlak lebih banyak, lebih afdal rahmah Gusti Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala hal, termasuk bahkan bumi, bahkan langit, manusia, jin, malaikat, bahkan arus itu termasuk syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahkan Ka'bah itu termasuk syai'. La rahmatullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu arsy istiwa'i rahmaniyatillah. Sampai orang-orang yang kafir sama Nabi Nuh binasa semua. Orang yang kafir sama Nabi Hud binasa. Yang kafir sama Nabi Saleh binasake. Sing kafir sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gimana Allah membinasakan mereka? Lah kau ada di situ. Lihat kau kepingin itu aja nggak ada, apalagi betul-betul membinasakan. Kepingin binasanya sudah nggak ada. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ada lam, ada yu'adzib, nyimpan an makhdhuf. Tak dalam ingin menyiksa aja nggak ada, karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu lebih hebat wujudun Nabi, lebih hebat ngalah ke wujudun istighfar. Kalau orang nggak jadi disiksa soalnya dia istighfar, wa ma kana Allahu mu'adzibahum
Wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menjadi penyiksa. Mu'adzib fi isim fa'il, isim fa'il. Allah gak akan jadi penyiksa mereka kalau mereka mau istighfar. Tapi kepingin nyiksa ada enggak? Ada, tapi menjadi penyiksa betulan mau istighfar enggak. Tapi niat tadi sudah ada, tapi enggak jadi. Tapi kalau wujudun Nabi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, niat saya sudah enggak ada, sudah enggak kepingin nyiksa. Selama ada Nabi, gak usah bahas niat nyiksa, apalagi wujudul azab, tambah jauh di barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masalah barokah yang duniawi ya ini yang main. Ada yang mengatakan doa ini, ya Allah jadikanlah di Madinah berkahnya 2 kali lipat dari apa yang kau jadikan di tanah Makkah. Ada sebagian ulama yang mentakwili yakni barokah dunyawiyah. Soalnya pernah Nabi itu berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah berkailah kami, yakni ahli Madinah, di dalam ukuran takaran 1 sa' kami, dalam takaran 1 mud kami. 1 mud di Madinah bisa cukup buat, misal 1 mud itu nisbatnya di Mekah itu 2 orang, di Madinah bisa cukup 3-4 orang. 1 piring nisbatnya di Mekah itu cukup 2 orang kenyang, di Madinah itu cukup 3-4 orang. Dari kata Imam Ibnu Hajar, itu amrun mahsusun masyhudun, bisa dilihat langsung siapa yang ke Madinah. Makan 1 piring nisbatnya di Mekah itu berdua itu cukup, nek 3 tetap lapar, di Madinah cukup dan kenyang, berkah. Madinah, di Madinah banyak tempat-tempat fadilah. Ada di Madinah itu Masjid Nabawi, itu masjid yang dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sholat di dalamnya itu 1000 kali lipatnya. Makanya kalau ke Madinah itu jadi jamak, jadi kosor, iman. Musafir, iya gak usah musafir kecuali di selainnya Mekah Madinah. Mekah Madinah anggap rumah sendiri. 4 rakaat itu sama seperti di Madinah 4000 rakaat. Nah, kok kosor cuma 2000, emang. Di Madinah itu ada juga para sahabat Ansar, itu tempat tinggalnya Madinah, para penolong agamanya Nabi, penolong agamanya Gusti Allah. Nabi Isa alaihi salam itu punya pengikut Hawariyin, qala man ansari ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya ansar, ahlul Madinah. Di Madinah itu juga tempat, ya Allah, gimana tidak berkah. Mahabbatu Jibril, tempat turunnya malaikat Jibril alaihi salam. Berapa banyak Jibril turun di Madinah, gimana tidak berkah. Jibril turun di Madinah. Di Madinah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya gak usah ngomong ke barokah. Andai kan mungkin ini dimaknani dhi'fai, andai kan kita maknani mungkin berkah yang di Madinah 2 kali lipatnya di Mekah. Andai kan kita maknani mungkin dari segi agama sekalipun, sebagian ulama melarikannya itu berkah duniawi ya. Andai kan kita larikan ke berkah yang dari segi dini ya enggak mustahil. Di situ ada jasadus syarif, jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak dhi'fai lagi, adhaful katsirah, itu sudah lipatan yang banyak, bukan cuma 2 kali lipatnya yang lainnya jasadus syarif. Siapa sih iso nandingi setengahnya jasad Nabi, bahkan 1/10 jasad Nabi. 2 kali lipatnya. Ada
Madinah, termasuk keberkahannya Madinah itu soalnya didoani sama Nabi, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah fa harramaha. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Makkah, maka Makkah jadi tanah haram. Wa inni haramtul Madinah, dan saya dan Nabi telah mengharamkan Madinah. Sampai ada sebagian ulama ada yang mengatakan Mekah sama Madinah afdol Madinah, ada yang mengatakan afdol Madinah soalnya dari hadis Nabi yang mengharamkan Mekah itu Nabi Ibrahim, yang mengharamkan Madinah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih afdolan Nabi Muhammad ketimbang Nabi Ibrahim. Dia mengatakan dari itu. Ada yang mengatakan juga, bukan mengatakan, juga kita dari segi sejarah Mekah itu banyak tempat-tempat asarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi di Madinah sallallahu alaihi wasallam, di Madinah itu tempat-tempat banyak jadi asarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitihi, banyak di Madinah. Alhasil Madinah itu tempat yang gak diragukan, paling berkah, termasuk tempat berakhirnya Islam itu juga nantine di Madinah. Ketika tempat lainnya sudah dimasuki kufur semua, itu nggak bisa menembus Mekah sama Madinah. Yaitu kufur artinya kayak apa? Dajjal. Artinya kekufuran kita Dajjal. Tempat-tempat sudah dimasuki Dajjal, siapa yang ketemu hampir-hampir nggak ada yang selamat dari fitnahnya Dajjal. Saking besar fitnah Dajjal, sampai mulai zaman Nabi Nuh dihabarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi kecuali menghabarkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Padahal Dajjal keluarnya musik nanti, saking besar. Bahkan kita diajarkan minta perlindungan wa min fitnatil masihid Dajjal. Itu kok sudah masuk ke satu tempat, jarang sing imane masih iso diselamatkan. Kecuali di Makkah, Madinah dijaga sama malaikat, Dajjal nggak bisa masuk Makkah al Madinah. Bi'afaima ja'alta bi Makkata minal barakah, yakni Nabi minta 2 kali lipat itu bukan dari segi apa nih, sesuatu yang zahir tapi sesuatu yang batin, tapi manfaatnya bisa juga zahir atau batin. Kalau misal dilarikan ke dhifai barokah itu duniawiyah sekalipun, duniawiyah akhirnya misal satu sah, satu mud itu jadi barokah, ketika dimakan barokahnya bisa orang tambah hidayah, bisa orang kuat ibadah, kembalinya ke agama juga kan. Hasil barokah, namanya barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair, tambahan kebaikan, itu barokah. Lagi hadis Nabi itu dalil wujudul barokah fil Islam. Agama kita itu ada namanya barokah. Makanya kalau ada yang mengatakan berkah tahayul itu khurafat, berarti dia itu mengingkari sesuatu yang sudah ditetapkan sama Nabi. Bahkan dalam Quran lo ada barokah, isbatul barokah fil Quran wal hadis, itu ada. Nabi dalam hadis itu nyebut minal barokah, itu disebut di hadis ini juga barokah. Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan itu artinya ada kebaikan yang lebih ketimbang yang diharapkan, ketimbang yang diperkirakan. Itu ternyata ada yang tidak diperkirakan, ada juga kebaikan, itu barokah.
Orang makan perkiraannya biar kenyang, tapi ternyata ada barokahnya, malah juga sehat, malah juga ada tambah nur, tambah hidayah, kuat ibadah setelah makan. Barokah itu. Perkiraannya ya biar wareg gitu aja. Itu artinya ziyadatul khair. Itu barokah ada. Ketika barokah itu kita bisa dapat manfaat lebih dari yang kita perkirakan. Makanya kita itu cari tidak cuma zahire, tapi kita cari barokahnya. Soalnya yang kita perkirakan sama yang tidak diperkirakan lebih banyak yang tidak diperkirakan. Paham ya? Yang kita perkirakan sama yang tidak kita perkirakan lebih banyak yang tidak kita perkirakan. Makanya nek dapat rezeki atau minta rezeki, itu minta rezeki yang min haitsu yahtasib apa la yahtasib. Yahtasib yang saya bisa kira-kira, yang min haitsu la yahtasib lebih banyak. Namanya la yahtasib. Yang bisa kita perkirakan paling banter piro 1 miliar 1 triliun itu perkiraan. La yahtasib. Saya nggak nyongkok sampai gini, lebih daripada namanya nggak nyongkok. In haitsu la yahtasib. Tapi Allah sing daki, Allahumma inni as'aluka rizqan min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Loro-loro lagi jalan. Tapi orang bisa dapat bisyarah, hati ini bisa senang ketika dia ikut lihat rizkinya selama ini. Rizki saya selama ini dari mana? Dari jalan yang saya bisa perkirake apa yang tidak tak perkirake. Kalau yang dari yang tak perkirake, semoga Allah nambahi barokah. Selama itu halal, semoga itu barokah, itu jeripayah. Akhirnya dia ngira-ngira insya Allah segini, ternyata betul dapat segini. Tapi kalau dia itu dapat rezeki kok dari jalan yang tidak disangka-sangka, itu lebih afdhal rezeki. Dan Gusti Allah lebih suka ngasih rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka ketimbang dari jalan yang disangka. Soalnya rezeki yang nggak disangka itu rezekinya orang-orang muttaqin, ahli takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang ahli takwa itu dikasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Gusti Allah lebih suka ngasih rezeki cara yang ini. Orangnya akhirnya kaget, nggak disangka kan kaget. Akhirnya syukure, masya Allah, melebihi yang disangka-sangka. Disangka-sangka sudah ngira, kok dapat betulan, memang ini yang tak tunggu. Syukure, ya syukure seperti syukure orang yang dapat gitu aja, tapi nggak disangka-sangka. Alhamdulillah ya Allah, sampai nangis-nangis. Alhamdulillah, masya Allah. Gusti Allah suka loh itu. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Barokah itu kebaikan yang banyak yang enggak disangka. Di balik kebaikan yang sudah ada persangkaan, itulah barokah. Sekarang gimana kita ingin dapat barokah? Saya ingin berkah, semuanya dapat barokah. Gimana caranya? Caranya pertama iman. Orang kafir tidak ada berkah dan mereka akan dikasih barokah, kecuali kalau itu fadl akhirnya jadi jalan hidayah, barokah dah. Tapi kan arahnya hidayah tetap kan. Walhasil kepingin tahsilul barokah, pertama iman. Atau mungkin juga dikhususkan lagi iman itu taqwallah. Itu lebih dikhususkan taqwallah. Itu paling awal cara untuk tahsilul barokah. Walau anna ahlal qura amanu
wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kadzabu. Andaikan ahli negeri itu mereka amanu wattaqau, mereka iman dan takwa sama Allah, la fatahna 'alaihim barakatin, pasti tak bukakan buat mereka barokah-barokah yang banyak. Barokat ay katsirah minas sama'i wal ardi, barokatin minas sama' wal ardi, dari langit hujan, hujan sing maslahah, hujan sing gak bala, gak banjir, gak longsor, hujan sing berkah, sing menumbuhkan pohon, buah, subur tanah, itu hujan sing berkah. Barakatin minas sama'i wal ard, berkah dibukakan dari bumi, ditumbuhkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dimakan orangnya sehat, dimakan ternaknya banyak. Barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu, sayang mereka enggak mau iman, enggak mau takwa. Walhasil kunci barokah takwa Allah. Juga tahsilul barokah, carane biar dapat barokah, iktsaru dzikri bismillahirrahmanirrahim, banyak membaca bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits kullu amrin bi balin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Semua hal penting enggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim terputus dari barokah. Makan, perkiraanku ya biar kenyang, tapi ya kepingin barokah, ya kepingin bismillahirrahmanirrahim, berkah, ya kenyang, ya sehat, ya obat, ya kuat ibadah. Semua disebut ke ismullah jadi barokah. Makanya banyak-banyak zikir bismillahirrahmanirrahim itu juga buka kunci kebaikan, kunci keberkahan. Ada sebagian ulama itu menganjurkan banyak-banyak menyebut ismullah, itu bisa, semua zikir itu bisa menghasilkan barokah. Soalnya Gusti Allah itu yang punya barokah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua kehormatan, semua hal yang diberkahi, at-thayyibat, semua yang baik-baik, yang punya Allah semua itu. Kita kepingin, ya mintanya inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Yang punya akhirat dan dunia kami yang punya, Gusti Allah. Maka jangan minta kepada selain kami. Minta berkah, ya banyak zikrullah itu berkah, terutama bismillah. Termasuk tahsilul barokah, itu mencari barokah dari tempat-tempat yang barokah atau dari benda-benda, meskipun benda, apalagi orang yang berkah, yang di situ diberkahi. Tempat yang barokah contohnya Madinah. Allahumma ja'al bil Madinah dhifai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Madinah diberkahi. Tempat yang barokah Ka'bah, itu tempat barokah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ka'bah itu diberkahi. Ya cari berkah di sana di Ka'bah, ya benar. Tempat yang diberkahi.
Akhirnya ketika di Ka'bah, dia di tempat yang barokah, tabarruk di situ dah. Tabarruknya gimana kalau tempat? Ya kalau tempat ya dengan buat ibadah di tempat yang berkah, doa di tempat yang berkah. Iku carane tabarruk di tempat yang barokah. Carane dibuat ibadah, dibuat doa di tempat yang punya berkah di situ. Bahkan mutlak saking diberkahine tempat yang berkah, itu kita dianjurkan tabarruk dengan cara ibadah dan juga mengunjungi dan juga doa. Sampai-sampai Nabi Zakaria alaihissalam bertabarruk sama keponaan beliau, yaitu Sayyidah Maryam alaihissalam. Fanadatul wa hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, yakni di mihrabnya Sayyidah Maryam, Nabi Zakaria memanggil Tuhannya. Tangannya diangkat, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Gusti Allah jawab, labbaika, labbaika, labbaika. Akhirnya minta, Rabbi inni wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Kabul gitu. Di tempat Sayyidah Maryam ibadah di mihrabnya, tabarruk di tempat berkah sana, carane doa di sana, ibadah di sana, kunjungi tempatnya itu. Juga tabarruk dengan benda-benda yang barokah, benda. Contohnya, wa nazzalna minas samai ma'am mubarakah. Kami turunkan dari langit itu air yang diberkahi. Itu berarti benda air itu. Tapi Gusti Allah yang mengatakan mubarakah, diberkahi. Ini sebenarnya perkiraannya orang yang ngambil intifak kemanfaatannya air hujan. Ini sebenarnya kok diintifai dibuat minum, perkiraannya ya menghilangkan haus. Tapi Gusti Allah bilang mubarakan, enggak cuma yang kau perkirakan itu toh. Haus hilang, ada selainnya itu. Entah kau punya imun tambah kuat, misal, atau kau punya berkah jadi senang ibadah setelahnya minum air hujan. Lebih banyak lagi ketimbang yang kita perkirakan. Itu walhasil barokahku al ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang lebih banyak lagi ketimbang yang kita perkirakan. Barokah. Atau kita kepingin barokah dengan cari tabarruk sama orang yang soleh. Soalnya orang yang soleh itu diberkahi sama Gusti Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, subhanallah ya, pusatnya barokah war rahmah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barokah itu minar rahmah termasuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai doa para orang-orang dikabulke doane. Nabi berkait dengan sentuhan-sentuhan tangannya itu orang-orang berkah yang disentuh sama Nabi. Nabi mendoakan orang itu Anas bin Malik. Nah, rawine Anas bin Malik didoake ibunya itu matur sama Nabi, ya Rasulullah, anakku Anas, doakan dia selama ini khidmah sama jenengan. Allahumma kathir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak buat Anas hartanya, anaknya, dan berkahi semua yang kau berikan buat dia. Akhirnya Anas bin Malik dikabulkan ikut doa Nabi, dikasih banyak anak, dikasih banyak harta.
Wa barik lahu, sing penting iki. Wa barik lahu fima a'taitahu. Mohon berkahi semua yang kau berikan. Ini yang lebih penting. Hartanya banyak, anaknya banyak, tapi kebaikan dari hartanya sama anaknya itu lebih banyak lagi. Itu berkah doa-doanya Nabi. Ada juga tabarruk dengan cara intifa yang macam-macam. Tapi ada sebagian itu khususiyah Nabi, ada sebagian itu bisa diterapkan sama selainnya Nabi. Ada dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tabarruk, para sahabat tabarruk sama rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika ihram, ketika tahallul itu syukur rambutnya direbut sama para sahabat. Khalid bin Walid dapat rambutnya Nabi, disimpan di kopiah. Akhirnya setiap perang pakai kopiah ini mesti menang. Khalid bin Walid, tabarruk namanya. Makanya barokah itu wujudul barokah fil Islam, itu ada wujudul barokah fil Islam. Bahkan ada kisah-kisah, hadis-hadis diriwayatke Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair itu minum darahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bekam ada darah. Abdullah bin Zubair masih anak-anak. Ya Ibnu Zubair buang di tempat yang enggak diketahui sama seorang pun. Masih anak-anak, bawa itu darah bekamnya Nabi sampai di tempat yang enggak dilihat orang, kanan kiri enggak ada orang. Akhirnya masuk, ditanya sama Nabi, kau buang di mana ya Ibnu Zubair? Di tempat yang enggak dilihat orang. Di mana? Perlu tak minum ya Rasulullah. Nabi enggak ingkar. Bahkan sebagian beberapa kali itu macam itu bekamnya Nabi diminum. Sebagian sampai dikatakan kau sudah menghindarkan dirimu dari neraka dengan sangat baik, enggak akan sentuh api neraka yang ada di dalam tubuhnya, itu darahku. Ada juga air pipisnya Nabi diminum sama Ummu Aiman. Nabi pipis ketika malam diwadahi, terus pipisnya itu karena mungkin malam ditaruh di kamar, besok mau dibuang. Ternyata Ummu Aiman ini pembantunya bapaknya Nabi dulu itu. Tapi umurnya sampai menangi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu Ummu Aiman hijrah. Sahibul karamah itu Ummu Aiman, ahli siyam itu Ummu Aiman. Ketika hijrah itu sendirian, perempuan Mekah sampai Madinah sendirian, padang pasir. Sampai ketika hampir mati kehausan di tengah padang pasir, ada suara kayak timbu kerean dari atas. Nah, hari lihat atas, betul ada timbu dari langit ke tali ini. Sampai di depannya Ummu Aiman, isinya air diminum sampai habis, segere Masya Allah. Dan minum nggak pernah haus. Sampai beliau pilih hari yang paling panas, beliau paling suka puasa. Soalnya masih segere dulu air yang diminum ketika perjalanan hijrah. Itu karomah Ummu Aiman, pembantunya Nabi. Enggak cuma minum air dari langit, dari timbul langit, juga pernah minum pipisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminum ketika malam-malam. Akhirnya ditanya, ya Ummu Aiman, mana wadah sing isinya air? Nah, minum ya Rasulullah, ketawa Nabi. Kau enggak akan sakit perut.
Itu intifak yang macam itu, tabarruk itu, tapi ojo ditiru. Ojo masih wali, masih hafal Quran hadis sak pirang-pirang nato, ojo ditiru. Khususiyahnya Nabi, khususiyahnya Nabi. Dulu saat Malik bin Sinan, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, ketika perang Nabi kena luka, keluar darah. Ya Rasulullah, mana lukanya? Malik bin Sinan, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, dicucuk darah sampai habis darah, sampai putih, gak ada darah keluar lagi. Setelah disesep wajah, ayo lepeh darahnya. Wallah, gak akan tak lepeh. Kata itu Nabi, kalau kalian kepingin lihat orang syahid min ahlil jannah, lihat Malik bin Sinan. Kata itu perang syahid min ahlil jannah. Semua itu tabarruk, cuman yang kayak gini-gini modele khususiyahnya Nabi saja dah. Andaikan kita kepingin tabarruk sama orang-orang soleh, minta doa tabarruk. Atau kita juga bisa cium tangan mereka, orang-orang soleh, tabarruk. Dulu tabiin ketika ketemu para sahabat, salah satunya juga Anas bin Malik juga ketemu tabiin, apakah tangan ini yang dulu kau pernah salami Nabi, jabat tangannya Nabi itu pakai tangan yang ini? Iya. Mana tangannya? Cucupi sama tabiin. Itu tabarruk termasuk. Caranya tabarruk sama orang soleh, cium tangan orang-orang soleh. Juga tabarruk dengan cara sesuai bendane. Iku apa? Iku kita tabarruk dengan cara yang sama. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam punya gamis. Beliau ketika dilempar ke api pakai gamis itu, sampai akhirnya dalam api itu, apinya diperintah Gusti Allah, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Gamis yang dipakai Nabi Ibrahim itu disimpan turun temurun, disimpan anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak diwariskan Nabi Yakub. Nabi Yakub diberikan buat Nabi Yusuf ketika pamit mau diajak saudara-saudaranya pergi berburu. Nabi Yakub sadar ada niat jahat saudara-saudara Nabi Yusuf. Akhirnya dipeluk, padahal terimane pamit berburu, pamit bermain, tapi bapak elek meluk itu ngerti kaya arep pisah. Ternyata pisah 40 tahun badannya sama anaknya. Peluk sampai dikasih pakaian jubah khusus, pakaian warisan pusaka, yaitu jubah yang dulu dipakai Nabi Ibrahim, dipakai sama Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai ketika Nabi Yusuf dibuang saudaranya dalam sumur, itu gamis dicopot sama saudaranya nggak ngerti nek iki jubah pusaka. Nyembelih kambing, darah kambing di lumur kayak di jubahnya yang dipakai Nabi Yusuf. Padahal lagi jubah pusaka dulu Nabi Ibrahim. Akhirnya jubahnya dibawa, ya wahai bapak kami, tadi Yusuf itu ketika bermain diterkam serigala. Nabi Yusuf lihat nangis sambil tahu, qad sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Kalian sudah menghias-hiasi kebohongan, darahnya banyak tanpa robekan terkaman. Serigala yang sangat rapi nek makan orang. Serigala mana itu? Lagi pula sudah tahu kalau itu cuma kebohongan. Itu padahal jubahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya setelah itu jubahnya kemudian dibawa sama saudaranya lagi, terus dikembalikan di sumurnya Nabi Yusuf, dipakai Nabi Yusuf lagi.
jubah pusaka. Iku tabarruk dengan jubahnya Nabi Ibrahim. Caranya tabarruk dipakai jubah. Caranya sama. Kopiahnya orang soleh kita tabarruk pakai kopiahan. Caranya tabarruk. An Anas wa Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ya Allah innal 'aisha sesungguhnya hidup yang hakikah Aishul akhirati itu hidup di dalam akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah maka mohon ampunilah lil ansari buat sahabah ansar wal muhajirah dan sahabah muhajirah. Faqalu maka mereka para sahabah muhajirin dan ansar menjawab berkata mujibina karena menjawab lahu kepada Nabi nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal jihad ma baqina abada. Itu slogannya para sahabat. Mereka kayak gini sudah bareng-bareng semangat mereka itu. Nahnu alladzina kami adalah orang-orang bay'u yang sudah bai'at Muhammada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala jihadi untuk jihad ma baqina selama kami hidup abadan selama-lamanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Anas dan Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad itu diriwayatkan namanya dulu itu bukan Sahal. Sahal ini artinya ini gampang. Dulu ketika lahir namanya tidak Sahal. Dulu dikasih nama itu Hazan. Hazan itu artinya itu susah. Prihatin. Susah itu Hazan. Akhirnya dirubah Sahal. Gampang. Nabi senang kalau ada nama kok nggak bagus, Nabi rubah jadi bagus nama. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dan Anas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada hidup yang hakikah. Ya Allah, sesungguhnya hidup yang hakikah adalah hidup di akhirat nanti. Maka mohon ampunilah buat ansar dan muhajirin ya Allah. Makanya kita nggak boleh mencaci seorang pun dari sahabat ansar dan muhajirin. Mereka itu orang yang maghfurina, marhumina, dirahmati, diampuni. Doa Nabi, faghfir lil ansar wal muhajirah, maka mohon ampunilah buat semua ansar dan muhajirin. Enggak boleh kita mencaci maki orang-orang yang sudah didoakan maghfirah dari Nabi. Kita itu belum ada jaminan diampuni. Ini muhajirin wal ansar jaminan diampuni. Nabi yang mendoakan, berarti otomatis mereka juga dijamin rahmah. Nabi mendoakan maghfirah, berarti otomatis gandengannya maghfirah iku rahmah. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mbok yo kalian itu minta ampun sama Allah biar kalian dirahmati sama Allah. Itu kata Nabi Saleh buat kaumnya. Orang istighfar itu akan dapat dua hal, yaitu maghfirah dan rahmah. Lagi Nabi memintakan faghfir lil ansar wal muhajirah, maka mohon ampunilah ansar dan muhajirin. Makanya jangan ikut-ikutan firqah yang mencaci, melaknati sahabat, mengkritik sahabat. Harus kita ikut taradhi, mendoakan keridhaan, ihtiram.
ahlul maghfirah, ahlur rahmah. Ya Allah, mohon ampunilah orang Ansar dan Muhajirah. Ansar itu orang-orang ahli Madinah, itu Ansar. Mereka dipuji dalam Quran. Walladzina Walladzina apa? Alladzina walladzina amanu min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu fadilah Ansar. Kita bukan Ansar, bukan termasuk di dalam ayat-ayat yang menceritakan orang-orang Ansar. Dan kita kabeh semua yang hidup sekarang sak bumi, kita enggak ada yang termasuk golongan Ansar. Alladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa walladzina muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu ulaika humus shadiqun. Fadilah orang-orang muhajir itu disebut ulaika humus shadiqun. Dan kita enggak ada yang termasuk golongan muhajirin. Semua orang di bumi sekarang enggak ada yang termasuk golongan muhajirin. Ansar enggak termasuk, muhajirin ya enggak termasuk. Sisanya satu, walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelahnya mereka, kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, tapi syaratnya mau mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Nah, kita itu mendoakan buat orang-orang muhajirin wal ansar kok enggak mau, berarti kita juga enggak termasuk ayat ini juga. Enggak termasuk ansar, muhajirin walladzina ja'u min ba'dihim juga enggak termasuk, ya berarti bukan termasuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu hati-hati dalam hal ihtiram sama para sahabat. Faqalu mujibina lah. Itu orang-orang muhajirin dan ansar jawabin Nabi, nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal jihad ma baqina abada. Kami orang-orang yang sudah baiat Nabi Muhammad untuk selalu jihad selama kami hidup. Masya Allah, imannya kayak gitu. Untung Gusti Allah ngasih sahabat buat Nabi itu kayak gini, enggak orang-orang seperti kita. Mungkin kita imannya enggak seteguh kayak gitu. Selama kami hidup kami akan selalu jihad bela Nabi. Yang jadi pusat itu bukan saya, bukan Nabi. Nolong Nabi, nolong agamanya Gusti Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Akhirnya Gusti Allah menangke orang-orang yang nolong Gusti Allah, yang nolong Kanjeng Nabi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu
عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.